Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Maulana dari RP 23 2024 09. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal dan jawaban remedial ETS penginderaan jauh pada SC2 dan SC3. Soal pertama di SC2 yaitu diketahui data histogram DN sebagai berikut. A. Hitung frekuensi kumulatif, persentase, dan persentase kumulatif. Dan soal B-nya, tentukan DN pada persentil ke-30 dan ke-70. Jadi, untuk menjawab poin A, yaitu yang pertama hitung F kumulatifnya dengan cara akumulasikan. Jadi, misal ini untuk yang 13, 5 ditambah 8 hasilnya 13, ya 13 tambah 12 hasilnya 25 dan seterusnya. Lalu lanjut untuk mencari persentasenya, yaitu dengan cara F dibagi sigma F lalu dikali 100, maka hasilnya akan menjadi persentase ini. Dan ini di bawah adalah rumusnya. Dan untuk mencari persentase kumulatifnya caranya sama dengan seperti F kumulatif. Oke, lanjut. Ini untuk menjawab soal nomor 1B. Untuk menjawab poin B, cara mencari persentil adalah pertama hitung posisinya, terus kedua cari kelas di mana F kumulatif pertama kali lebih besar dari posisi. Ketiga, nilai DN pada kelas tersebut sama dengan nilai persentil yang dicari. Dan ini untuk persentil ke-30, posisi sama dengan 0,30 kali 40 sama dengan 12. F kumulatif kelas DN-nya 50 sama dengan 13. Bahwa di 12 lebih kecil dari 13. Jadi untuk posisi 12 ada di kelas DN 50. Jadi untuk persentil ke-30 yaitu DN 50. Dan untuk mengerjakan persentil ke-70 juga dengan cara yang sama. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu diketahui cara citra satelit berukuran 3x3 dengan saluran yang tersimpan datanya dalam format BIP. Soal yang pertama, A. Ubahlah penyimpanan data citra tersebut menjadi format BSK. B. Tampilkan masing-masing dalam bentuk matriks. Nah, ini untuk format BSK. Format BSK di data per pixel, jadi baris 1 pixel 1, baris 2 pixel 1, baris 3 pixel 1, lalu diulang baris 1 pixel 2, baris 2 pixel 2, baris 3 pixel 2. Sedangkan jika format BSK adalah data per band, semua pixel band 1, lalu semua pixel band 2. Nah, jadi seperti ini untuk hasil pixel untuk seluruh 9 pixel ini pada band 1, ini band 2, dan band 3. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 2. Jadi setelah dikonversi ke BSK, setiap band ditampilkan sebagai matriks berukuran 3 baris kali 3 kolom. Notasi yang digunakan J untuk baris dan K untuk kolom. Dan band 1 baris pertama 10, 20, 30, baris kedua 40, 50, dan 60, baris ketiga 70, 80, 90. Jadi untuk mengetahui posisi pixel ke N dalam matriks, baris J sama dengan hasil pembulatan ke atas dari N dibagi 3 kolom K sama dengan N, seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 3. Soal ketiga
diketahui nilai standar deviasinya seperti berikut. Lalu A, hitung nilai OIF untuk kombinasi 1, 2, 3. Dan B, jelaskan makna nilai OIF tersebut dalam pemilihan komposit RGB. Nah, di sini ini adalah untuk rumus OIF-nya sebagai berikut. Lalu nilai OIF yang tinggi berarti kombinasi band tersebut lebih baik, informasi antar band lebih beragam dan korelasi rendah sehingga tidak saling meniru satu sama lain. Seperti ini OIF tinggi. Lalu untuk menjawab soal 3B OIF, jadi di sini ukuran kualitas kombinasi 3 band untuk komposit RGB makin tinggi, nilai OIF makin baik kombinasi tersebut untuk visualisasi. Jadi untuk komponen OIF-nya, pembilang di sigma standar deviasi makin besar, informasi makin beragam antar band. Penyebut sigma korelasi makin kecil, band makin tidak saling meniru. Jadi untuk interpretasinya adalah kombinasi 1, 2, 3 memiliki keberagaman informasi tinggi, sigma total 30 dan korelasi antar band relatif rendah yaitu 1,6, layak digunakan. Dan ini untuk soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara true color composite dan false color composite. Dan untuk yang B-nya, berikan contoh kombinasi pada lansat 8 atau 9 serta interpretasi objeknya. Soal keempat, untuk true color composite menggunakan band tampak yaitu merah, hijau, dan biru. Warna objek sesuai penglihatan mata manusia. Contoh lansat 8 atau 9 itu band 4 R, band 3 adalah G, dan band 2 adalah B. Untuk vegetasi sama dengan hijau, air biru atau hitam, dan tanah coklat. Dan mudah diinterpretasi publik umum. Kontras warna lebih terbatas. Nah, sedangkan untuk false color composite menggunakan band di luar tampak seperti near, swirl, dan tear. Lalu warna objek berbeda dari penampakan aslinya. Contoh lansat 8 atau 9 itu band 5, band 4, dan band 3. Jadi untuk vegetasi sehat, merah terang atau near tinggi. Sedangkan objek tidak terlihat di band tampak. Digunakan untuk vegetasi air, geologi, dan kebakaran. Nah, berikut beberapa kombinasi band lansat 8 dan 9 yang umum digunakan. Band 4, 3, 2 atau true color tampil alami, vegetasi hijau, air biru atau hitam, dan lahan terbangun abu-abu. Nah, band 5, 4, 3 atau false color vegetasi sehat sama dengan atau merah terang, analisis dan kerapatan kesehatan tanaman. Sedangkan untuk band 6, 5, dan 4 membedakan lahan pertanian dan vegetasi. Air tampak hitam, lahan terbangun abu-abu kebiruan. Dan band 7, 6, 4 digunakan untuk analisis kebakaran. Area terbakar tampak merah tua, kebakaran aktif tampak orange atau merah menyala. Dan band 5, 6, 4 untuk pertanian dan tanah itu tanah terbuka, coklat atau hijau muda, vegetasi hijau tua, analisis lahan pertanian. Untuk band 10, 4, dan 3 mengintegrasikan band thermal berguna untuk identifikasi
urban heat island di perkotaan. Jadi untuk sekarang masuk ke SC3 pada nomor 1, yaitu sebutkan 3 jenis kesalahan radiometrik, step penyebabnya dan metode koreksinya. Di sini ada 3 kesalahan radiometrik citra satelit, yaitu kesalahan sensor atau detektor disebabkan oleh detektor tidak sensitif seragam atau kalibrasi buruk atau detektor mati yang menghasilkan garis atau strip vertikal atau stripping. Koreksinya adalah dengan destripping histogram equalization antar detektor, lalu koreksi berdasarkan statistik baris atau kolom. Yang kedua adalah kesalahan atmosfer, penyebabnya hamburan atau scattering dan aborsi atmosfer menggunakan nilai dN pixel menyebabkan kabut dan perubahan reflektansi. Itu koreksinya adalah koreksi atmosfer DOS atau Dark Object Subtraction, bisa juga flash QAAC atau metode 6S. Terus yang ketiga adalah kesalahan topografi atau iluminasi, penyebabnya perbedaan pencahayaan akibat kemiringan lereng matahari lebih terang, berlawanan, gelap, atau bayangan. Untuk koreksi topografi adalah Gaussian correction atau Maynard atau C correction menggunakan DM. Untuk soal nomor 2, sebuah citra mengalami distorsi geometri akibat kesalahan posisi satelit. Yang A, jelaskan penyebab umum distorsi geometri. Lalu B, uraikan langkah koreksi penggunaan GCP dan transformasi polinomial orde 1. Dan C, jelaskan arti nilai RMSE dalam proses ini. Untuk menjawab soal nomor 2 dan 2A dan 2B. Yang pertama untuk yang A, penyebab umum distorsi geometri adalah variasi posisi dan ketinggian orbit satelit, terus rotasi bumi saat perekaman, ketiga kelengkungan permukaan bumi, keempat kesalahan sensor, kelima efek relief, topografi dan paralaks. Untuk yang B adalah langkah koreksi dengan GCP. Pertama, kumpulkan titik GCP di lapangan atau peta. 2, identifikasi lokasi GCP di citra dengan koordinat pixel. 3, pasangkan koordinat GCP citra atau referensi. 4, hitung koefisien transformasi polinomial orde 1. Kelima, hitung RMS errornya. Dan keenam, resampel citra koordinat baru. Dan ini untuk transformasi polinomial orde 1 metode Affine yang dapat mengoreksi translasi rotasi skala dan tidak bisa distorsi non-linear. Terus ini untuk soal 2C. Jadi RMSE itu singkatan dari root mean square error, artinya akar dari rata-rata kuadrat error. Rumusnya RMSE sama dengan akar dari jumlah selisih kuadrat antara koordinat hasil koreksi X aksen I, Y aksen I dengan koordinat referensi X, Y, dan Y untuk semua titik GCP dibagi dengan N. Jadi RMSE mengukur seberapa akurat model transformasi polinomial.
dalam memindahkan posisi piksel citra ke koordinat yang benar pada peta referensi. Di kriteria penerimaannya, jika RMSE lebih kecil atau sama dengan 1 piksel, maka koreksi diterima. Jika RMSE lebih besar dari 1 piksel, perlu menambah 1 atau memindahkan titik GCP atau menaikkan orde polinomialnya. Semakin kecil nilai RMSE, semakin akurat koreksi geometrinya. Di sini ada soal nomor 3, C3. Sebuah piksel citra Landsat 9 band 3 memiliki nilai digital number atau DN sebesar 100. Diketahui parameter kalibrasinya sebagai berikut. Radians min-nya atau Lmin segini. Lalu untuk soalnya, untuk yang A, hitung nilai radians L lambda untuk piksel tersebut dengan menggunakan rumus berikut. Lalu B, jelaskan langkah umum untuk mengubah radians menjadi reflectance. Untuk menghitung soal nomor 3A, rumus kalibrasi radiometrik untuk menghitung radians atau L lambda adalah sebagai berikut. Di parameter yang diketahuinya adalah ini. Langkah perhitungannya seperti ini. Gimana untuk menjelaskannya? Jadi gain sama dengan 20 dikurangi si Kalminnya yaitu 0 dengan nilai yaitu 0 dibagi 255 dikurang 0 sama dengan 20 dibagi dengan 255 yang sama dengan adalah 0,07849 watt per meter persegi per steradian per mikrometer per dn. Lalu L lambda ya sama dengan 0,0 ditambah 0,07843 kali 100 dikurang 0 sama dengan 0,07843 dikali 100 yang sama dengan hasilnya 7,843 watt meter persegi per stadion per mikrometer. Jadi nilai radians bumi ke sensor pada band 3 Landsat 3 yaitu saluran hijau dengan rentang panjang gelombang sekitar 0,53 hingga 0,59 mikrometer. Di sini untuk jawaban soal nomor 3B. Untuk rumus TOA-nya reflectance adalah sebagai berikut. Jadi ini pertama konversi DN ke radians. Gunakan rumus kalibrasi radiometrik yang tadi itu hasilnya. Yang kedua, siapkan parameter matahari. D sama dengan jarak bumi matahari. Lalu iradiansi surya band tertentu. Oke. Lalu sudut zenit matahari saat perekaman. Lalu sin sudut elevasi matahari. Lalu hitung TOA-nya dengan rumus yang tadi. Hasil lambda berkisar 0,01 sampai 1,0 tanpa satuan atau dimensi.
Jadi untuk koreksi atmosfer, untuk surface reflectance, kurangi efek hemburan dan abrasi atmosfer dengan metode DOS plus 6S atau SN2 offshore. Hasil lebih akurat untuk analisis biofisik. Dan untuk penjelasan soal ETS, untuk remedial ETS penginderaan jauh SC2 dan SC3, sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya Rofik Maulana, NRP 23 2024 029. Terima kasih.